Oke, kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman rekan-rekan semuanya sudah bersedia hadir walaupun agak terlambat kita mulai karena dengan keterlambatan nanti durasi kan jalan juga kan. Tapi ya setiap sesuatu yang kita inginkan itu tentu butuh adanya pengorbanan ya, baik material ataupun non material ya. Perlu juga kita korbankan otak kita itu untuk mau berpikir. Kalau tidak mau berpikir, ya artinya kita nggak layak sebagai manusia gitu kan. Ya apalagi mahasiswa tentu harus ditantang untuk selalu berpikir dan berproses. Nah, alhamdulillah kita difasilitasi oleh negara untuk bisa ikut uji kompetensi ini. Jadi kita bersyukur. Banyak orang di luar sana mungkin pengen mau ikut ujian dan mereka mau berbayar gitu kan. Karena ini juga akan bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa di internal sebagai syarat kelulusan nanti kan surat keterangan pendamping ijazah, tapi juga akan bermanfaat untuk pencari kerja. Setelah Anda tamat, maka ijazah Anda didampingi oleh sertifikat kompetensi kan. Karena ya alhamdulillah LSK ini sertifikat itu berlaku seumur hidup. Jadi tidak ada batasan gitu kan. Setelah tamat sampai kapanpun kita bisa punya nilai jual untuk melamar pekerjaan atau sambil kuliah jika bisa kita gunakan untuk melamar. Karena kalau orang akan melihat sertifikat, oh sertifikatnya berlambang nasional Garuda, terus ya cukup dikenal kompetensinya akuntansi tadi kan. Orang akan butuh orang yang sudah siap pakai ya. Sebagai contoh kita mau melamar pekerjaan di bagian akuntansi kan. Ya mereka nggak mau lagi harus ngajarin dari nol kan. Tapi kalau sudah punya basic, udah paham proses pembuatan suatu laporan keuangan, mereka akan lebih suka. Akuntansi itu intinya adalah bisa buat laporan keuangan. Makanya sering saya katakan di UIN, jangan ngaku sarjana akuntansi kalau nggak bisa bikin laporan keuangan. Walaupun Anda sarjana, judulnya sarjana, ijazahnya sarjana, tapi tolong jangan ngaku sarjana akuntansi kalau tidak paham akuntansi. Karena keilmuan kita ini kita syukuri ada standar kompetensi yang kita punyai, sifatnya tidak umum gitu kan. Ya maaf ngomong dengan prodi lain gitu kan. Ya masih umum, sedang kita punya standar kompetensi, punya suatu skill, keterampilan yang harus bisa dilakukan. Tidak hanya bisa ngomong gitu kan. Bukan bicara dalam tatanan teori, bukan bicara tatanan konseptual, tapi bicara kepada penerapannya, teknikalnya. Makanya kompetensi kita lah teknisi akuntansi kan. Oke, itu pengantar dari saya. Dan tolong kawan-kawan yang nggak hadir, nanti diminta kesamanya untuk kumpul di kampus, insya Allah hari Selasa ya. Nanti kita akan atur jadwalnya. Kita akan mintakan komitmennya. Jangan jadi manusia yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Oke, pada kesempatan ini kita akan tuntaskan karena minggu depan kita akan offline. Kita lakukan secara simulasi kan. Di awal pertemuan kemarin, kita udah memberikan suatu strategi, suatu trik bagaimana sih sebetulnya menyelesaikan soal uji kompetensi ini secara gampang, gitu kan? Tidak susah-susah amat, kan? Karena ini kalau saya ubah, dia ada nggak? Pindah nggak ikut dia? Pindah apa? Pindah, Pak. Muncul ya Excelnya ya. Muncul, Pak. Nah, dari yang kita bahas hampir 2 jam kemarin, jurnalnya cuma 9, 9 ekor. Hanya 9 transaksi ya. Makanya yang saya sampaikan kemarin itu adalah daging-dagingnya. Hanya 9 doang. Maka kita harus betul-betul bisa mengenal mana yang dokumen sumber dan mana yang dokumen pendukung. Yang dokumen pendukung itu fungsinya hanya sebagai pengarsipan. Nanti hanya dilampirkan untuk mendukung dokumen sumber.
Jadi dalam praktek penjurnalan nanti akan ada kertas kerjanya ya. Nanti akan kita tulis jurnalnya dalam buku kertas kerja walaupun prakteknya nggak seperti itu lagi kan cukup pakai Excel kayak tadi kan. Nah yang dasar pencatatan pertama itu adalah dokumen sumber. Kemarin sudah disampaikan bahwa dokumen sumber itu hanya empat. Faktur ya penjualan baik penjualan kredit ataupun penjualan tunai, faktur pembelian, pembelian tunai ataupun kredit, bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Kalau kita bisa mencari dagingnya ini yang empat tadi, maka yang empat tadilah yang akan dicatat yang jumlah transaksinya 9. Sedangkan di soal nih jumlah dokumennya bejibun. Ini yang membuat orang kebingungan mau ngapain ini kan? Nah ini yang harus dipahami. Yang paling gampang kas masuk dan kas keluar itu. Kenapa? Karena di kas masuk dan keluar itu ada kata-katanya. Bukti kas keluar. Nah, ini pasti bukti kas keluar. Nah, ini pasti bukti sumber utama itu kan, dokumen sumber. Ada bukti buku kas masuk misalnya kan. Itu udah pasti sebagai dokumen sumber. Nah, faktor yang hati-hati. Faktor itu kita juga harus bisa memahami apa kemarin apakah dia kredit atau cash. Kalau ini kan dokumen-dokumen pendukung doang nih. Kayak gini kan. Ini pendukung bukti adanya pengeluaran kas ya. Nah, kebetulan yang kita buat soal ini dia eh, berurutan cuma letaknya di belakang gitu kan. Kalau di soal yang realnya bisa di berdekatan, bisa di perjauhan. Kayak surat pesanan ini kan bukti pendukung, sumber pendukung. Nah ini faktor, faktor ya. Yang saya katakan faktor tadi juga kita harus ingat tanggalnya. Oke, tanggal periode pencatatan kita juga harus perlu perhatikan. Jangan nanti, wah tiba-tiba ini faktor kita harus catat. Nah, hati-hati, kita lihat dulu tanggalnya. Ini kopi ya, ini yang jual adalah kepada Mano. Kita perusahaan Mano, berarti kita melakukan pembelian dan jual PT Kalista kepadanya ya. Ini kopi, kopi ini yang kita pegang. Artinya apa? Belum kita lunasi. Kalau kopi bagi kita sebagai pembeli, maka itu adalah pembelian kita kredit. Kalau asli berarti pembeliannya tunai. Kebalikannya kalau kita sebagai penjual, kalau dia asli itu adalah kredit. Kalau dia kopi, maka itu adalah cash. Sudah kita serahkan yang aslinya kan. Nah, tahap kedua kita jangan tertipu dengan faktur ini. Kalau secara kasat mata, kalau kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi, maka kita akan mencatat ini sebagai jurnal. Tapi ingat, nah tanggalnya 30 November. Betul dicatat, tapi adalah pada tanggal 30 November. Sedangkan transaksi pembukuan kita adalah di bulan Desember. Maka ini akan menjadi dokumen pendukung. Nanti pas kita bayar utang, maka ini akan dilampirkan dengan bukti pembayaran utang. Kalau ini di awal nih pendukung semua nih, karena saya settingannya ambil dari Excel tadi gitu kan, surat pesanan, pendukung, ini apa nih kan, nah ini faktor ya. Nah beda dengan ini, walaupun fakturnya sama, tadi kan juga kayak gini ya posisinya kan, kepada kita ya. Ini asli, kita harus ingat, asli kita melakukan pembelian kredit apa cash, tunai ya, cash. Tapi ini benar kita catat, kenapa? Tanggal transaksinya 17 Desember. Tinggal kita catat penjualannya adalah tunai. Tapi ini akan disandingkan dengan bukti kas keluar. Itu agak bebas gitu kan. Apakah paling atas ini dijadikan sebagai dokumen pendukung atau dokumen sumber itu nggak masalah. Tapi saya lebih cenderung ini sebagai dokumen sumber karena dia melakukan pembelian secara cash. Atau kalau mau dibalik pun tidak masalah karena ini sama-sama cash. Nanti akan ada pasangannya di bawah, gitu kan. Nah, apa jurnalnya? Boleh dihafal. Jurnal dalam akuntansi ini, uji ini jurnalnya hanya 4 poin itu kan. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal beban, jurnal pendapatan gitu kan.
jualan atau jurnal pelunasan piutang. Itu boleh nanti di ujian dibuat, bukan ngajarin curang gitu kan. Boleh dibekali sedikit catatan kecil gitu kan. Walaupun sebetulnya curang gitu kan. Tapi kalau memang kita agak pelupa, nggak bisa ngapal, boleh dicatat. Nah, lihat tanggalnya, tanggal 17. Nanti akan kita sandingkan tanggal 17. Ini dia pembelian nilainya 10 juta ya. Pembelian tunai 10 juta, kasnya kas di bank 10 juta. Ini yang dicatat. Tapi tanggal nanti juga harus diurutin. Nanti nanti di simulasi akan kita urutkan, kita koyain dulu dokumen sumbernya, kita sandingkan dengan dokumen pendukungnya, dan kita urutkan untuk mencatat jurnal. Gitu. Makanya ujian itu harus ada meja gitu kan, karena kita 6, 9, tadi berapa nih? 9. Kalau saya secara cepatnya 9 itu taruh di meja. Kita urutkan di meja dari tanggal yang muda ke yang tua, 1, 2, 3, 4, itu kan 3 lapis bisa ya. Kalau mejanya agak panjang kan 2 lapis, 4, 5 gitu kan. Kita koyak dulu yang dokumen utamanya ini, terus satu-satu kita koyak, jangan dikoyak semua. Kita mulai dari awal mengkoyaknya. Wah, ini tanggal 10, kita cek tanggal 10. Wah, inilah pasangannya. Jadi untuk cara menggampang menggabungkan dengan pasangannya, pertama berdasarkan tanggal. Yang kedua adalah kita lihat apa namanya, jumlahnya atau jenis transaksinya. Kalau salah-salah dikit nanti kayaknya bisa dimaafin kan. Yang nggak boleh dimaafin itu adalah yang ada faktur dokumen sumber tapi nggak dibuatin jurnal. Maksud saya gini, jurnalnya harusnya 9 nih, tapi ada nyatatnya 7. Berarti ada 2 yang nggak dicatat. Artinya 2 udah salah. Atau nyatanya berlebih. Nah, ini kalau nyatanya berlebih juga jadi pertanyaan gitu kan. Tergantung dari kebijakan asesor nanti kan. Apakah yang berlebih ini dia buang. Cuman efeknya kalau berlebihnya akan menyalahkan, bukan menyalahkan ya, akan membuat salah buku besarnya. Tapi nanti ya aman. Kenapa? Ujian nanti kan dipisahin. Pertama kita bicara uji buku besar, buku apa jurnal, jurnalnya udah benar kayak gini kan. Ya udah, ini putus, kumpul gitu kan. Sesi kedua nanti dikasih jurnal yang benar, pindahin ke buku besar. Itu gampang, itu pasti lulus semua itu. Cuman mindahin 9 ke buku besar kan. Tinggal harus tahu caranya itu pakai Excel nanti kan. Walaupun kita salah jurnal, buku besar bisa benar. Karena akan diberikan jurnal yang benar dan kita pindahin ke buku besar kan. Oke, itu nanti kita lihat caranya. Kita lanjutkan. Ini kan dicatat nih tanggal 17 tadi kan. Karena ini kan tunai. Di bawahnya apalagi gitu kan, surat pesanan. Ya, itu tinggal ditampilkan aja sama-sama 10 ya. Ini 10, ini 10. Ya. Wah, ini dukungannya. Dokumen pendukungnya. Surat pesanan, ini pendukung juga. Nah, ini faktur lagi. Sama kayak tadi. Tapi adalah dia jual. Ingat tanggalnya 12 Desember. Ini dulu kita pegang. Kita tangkap dulu yang utama ini. Pasti tanggal 12 Desember ada jurnalnya. Jurnal penjualan. Jangan kebalik. Kalau tidak ada kata-kata asli, berarti dia copy. Kalau copy, jual, berarti adalah kredit. Tinggal dicatat aja. Di sini ada tanggal berapa ini? Tanggal 12. Tanggal 12 dia akan ada. 12 yang ini ya. Ini 12 ada dua nih. Ada pembelian, ada penjualan. Kalau kita penjualan kredit. Karena di sini, oh sorry, kepada ya. Kepada ya. Nah iya. Kalau kepada pembelian, tidak ada asli, kopi, berarti kredit. Oke. Nih, saya aja bisa kebalik gitu kan. Jadi memang harus betul-betul wah, fokus gitu ya. Jadi kalau ada ini dia pembelian kredit, pembelian pada utang 8.500.000. Selebihnya apa? Selebihnya adalah dokumen pendukung, pesanan, dokumen pendukung. Kita cocokin aja kan. Salah-salah dikit nih nggak apa-apa kan. Nih, ya hati-hati ya. Ini beda ya. Ini kan 9 juta, tadi 8.500.000. Tapi bukan ini berarti pendukungnya. Kita lihat itu.
Kenapa dia 9 juta, 8.500.000 kan tanggalnya kan beda ini. Jadi bukan yang ini. Ya tinggal cocokin aja kalau tanggalnya sama, duitnya sama, itulah punya dia. Nah, ini ada first ini baru ini apa nih? Penjualan pembelian. Karena di sini kepada di sini berarti ini yang nerbitin. Kalau ini nerbitin berarti dia jual. Asli berarti dia kebalikan tadi. Kalau tadi yang kita beli yang asli, kita dapat berarti kita cash. Kalau kita jual asli, berarti kita jualnya kredit. Nah, ini fakturnya ini. Lihat aja tanggalnya. Tanggal 12 Desember. Nah, ini yang tadi yang bawahnya. Nih, penjualan secara kredit PT Baruyung 7 juta gitu kan. Kan ini ngulang ya, kita target kita buku besar. Ini apa? Ini surat pesanannya. Oh, itu 7 juta sama. Ya udah tinggal lampirin aja di bawah yang tadi. Ini apa? Surat jalan, alkohol. Ini juga alkohol kan? Beda ya. Beda dengan yang tadi. Ini yang pembelian nih karena Manuk Dalali yang kepadanya. Tinggal lampirkan aja dengan faktur pembelian tadi. Apalagi ini kan. Nanti yang kunci tadi saya kasih nanti kan. Bisa dicek. Ini surat pesanan. Pendukung kan. Pendukung. Ini surat jalan pendukung. Ini kan udah kan kemarin kan. Segala macamnya. Pendukung. Ini juga pada pendukung. Udah kita ini terakhir ya. Tapi kalau di realnya nanti dia ngacak ya. Ngacak dia tinggal disamain. Oke, yang penjualan pembelian udah clear. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini ada kata-kata bukti penerimaan kas. Kalau ada kata-kata bukti penerimaan kas atau bukti pengeluaran kas, maka itu adalah sebagai dokumen utama. 9 juta tadi kan beradu dia dengan yang tanggal 5. Tanggal 5 kan udah kita catat di faktur kan. Ini beradu di sini. Ada penjualan apa ini kan? Penerimaan kas, ada penerimaan penjualan tunai. Dia udah beradu di sini. Terserah nanti apakah ini dijadikan sebagai dokumen utama yang tadi pendukung atau sebaliknya. Karena dua-duanya berbarengan. Kalau saya sih lebih setuju dia yang faktur itu sebagai dokumen utama karena faktur penjualan. Cash dia menjadi dilampirkan ada bukti uang masuk. Kalau kredit maka ya belum ada uang masuk gitu kan. Jadi cukup faktur penjualan kredit itu yang sebagai dokumen utama sumber. Nah, ini sumber yang tadi boleh. Nah, ini ada bukti pengeluaran kas. Ini juga kayaknya terkait juga dengan yang pembelian cash tadi. Walaupun bahasanya adalah pelunasan. Tanggal 8, ya kan? Pelunasan ya. Oh, ini pelunasan. Bukan pembelian tunai. Jadi ini kita jadikan sebagai dokumen utama. Dan dilampirkan tentu dengan faktur-fakturnya yang ada. Pasti ada fakturnya sebelum tanggal ini. Bisa di bulan sebelumnya, bisa di bulan yang bersangkutan. Artinya apa? Sebelumnya dia sudah melakukan pembelian secara tunai, kredit. Maka dia harus utang, bayar utangnya. Ini kan ada bukti-bukti ya. Bukti pengeluaran kas. Ini masih faktur juga ini kan. Tinggal kita cek apakah ini sebagai pendukung penjualan tunai, pembelian tunai, atau sebagai membayar utang gitu kan. Lihat aja. Tanggal 17 kayaknya tunai tadi nih. Udah kita catat kan sudah. Ini kan tunai. Kalau tunai artinya apa? Faktur yang pembelian tunai itu sebagai dokumen sumber. Kalau kebalik gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting ya bener aja kan nyatat. Jangan nyatat 2 kali gitu kan. Ini udah catat diakuin sebagai misalnya kamu ngakuin gini nih. Utang pada eh, kas, kas di bank. Di atas tadi udah nyatat. Apa yang di atas tadi? Pembelian pada cash di bank. Kamu catat 2 gitu kan. Nah itu salah. Walaupun salah satunya ada yang benar. Tergantung dari nanti asesor kita ngakui apa enggak. Intinya tidak paham gitu kan. Ini transaksinya satu, dokumennya 2. Dan dua-duanya dicatat. Apa satu yang pertama tadi? Pembelian tunai. Udah kamu catat nih kan pembelian pada kas.
Terus bawahnya nengok, wah ini ada pelunasan Pak, ada bukti pengeluaran kas, ini bayar utang nih, bikin lagi utang dagang pada cash di bank, jadinya dua, padahal transaksinya satu, maka itu salah, itu kan. Ini ada lagi penerimaan, pelunasan faktur tanggal 23, yang kita nggak tahu nih, karena kita nggak ingat yang tadi, kalau kita kumpulin kita akan ingat, wah ini pasangannya satu cuman. Bisa aja ini adalah untuk penerimaan piutang, bisa juga untuk penjualan tunai, karena bahasanya sama dibuatnya. Pelunasan faktur nomor 4 ini, tinggal lihat faktur nomor 4-nya apa, 23 Desember. Kayaknya juga penjualan tunai, tanggal 23 Desember kan. Mana 23 Desember? Nggak ada ya. Kayaknya ada salah tanggal itu, yang 9 juta. Faktur nomor 18. Kok nggak dicatat ini kan. Bukti penerimaan kas dan bank. 23 Desember. Nah, ini apa? Itu kan pelunasan faktur tanggal 23 Desember. Mana faktur 23 Desember? Apa ini nyatatnya kurang ini kan? Sampai tanggal 17. Kurang berarti ada 10 transaksi seharusnya. Ya, 23 Desember. Ada lagi nggak di bawah nih? 23 Desember. Bukti penerimaan kas. Ini ada penjualan lagi nih. Nomor fakturnya nomor 2. Aneh kan? Nomor fakturnya nomor 2. Nomor 2 kemungkinan di atas, jadi kan? Ada yang 9 juta pelunasan. Lagi nggak 9 juta. Berarti belum dicatat di kuncinya nih. Saya nggak kunci ya. Nanti kurang dia nyatatnya kan. Oke. Berarti tambahin nih tanggal 23 Desember. Ada 10 berarti transaksinya. 23 Desember. Tapi kita harus lihat dulu. Kemungkinan memang kalau kita analisis, lihat fakturnya tanggalnya sama dengan pembayaran, berarti ini penjualan tunai. Sorry, ya penjualan tunai. Kita lihat di atas. Ada nggak itu kan? Ini agak susah nyarinya nanti aja. Maksudnya nyari pendampingnya gitu kan. Kalau logikanya ini adalah tunai, ada penjualan tunai kan. Maka transaksinya akan sama dengan penjualan tunai. Ya enggak penjualan tunai. Biar gampang kita copyin aja kan. Belum ada kan. Utang dagang. Ya kayaknya memang belum itu. Belum ada ini. Jadi kalau penjualan tunai adalah kas di bank. Kan bukti penerimaan kas tadi kan. Lawannya apa? Penjualan. Kalau kredit atasnya piutang kan. Nah, tinggal bikin keterangan ini keterangannya nanti di notanya ditulisin kan. Penjualan tunai. Oke, kepada Sopo ini kan nggak dibuat gitu kan. Jadi nomor faktur aja 04 ini kan. Ya ini nggak perlu juga dibuat sebetulnya. Sudah aja cukup aja penjualan tunai kan. Untuk lengkapnya boleh. Untuk keterangan kan. Nah, duitnya 9 juta. Oke. Untuk lebihnya nanti kita simulasikan. Ini kan untuk apa setelah saya itu kan curi start aja kan. Biar nggak terlalu repot datang ya. Ya, nanti jumlahnya berubah kan. Ini manual nanti kan. Saya ngambil dari yang sudah ada kan. Oke, ini nanti otomatis jumlahnya berubah. Kodenya itu di mana ngambil ref ya? Dilihat di buku neraca saldo tadi, neraca awal tadi. Jadi kita nggak boleh menambah kode baru gitu kan. Jadi kode lama tetap. Saya kas bank ini kodenya apa? Ya sama ini 100 pasti kan.
Terus penjualan itu apa? 400 gitu ya. Oke, ini saya simpan. Dan yang lain-lainnya yang sama, itu tinggal ikutin aja. Bukti kas, ini kan ada bukti pengeluaran kas kecil juga dicatat. Tanggalnya tanggal 6 Desember. Ini kan di atas dia sesuai dengan urutan kita catatnya 6 Desember. Pakai kas kecil kan, 600 itu digabungin. Ini kan baru cuman berapa tadi kan? Oh, udah langsung 600.000 ya. Digabung, kantor PAM, kantor PLN, Telkom. Nanti dokumen pendukungnya nanti beda-beda. Jadi tinggal dilampirin aja. Ini kas kecil lagi, bayar apa ini? 80.000 ke kas negara kan. Nah, dilihat dokumen pendukungnya. Bayar apa? PPh satu ya. Nanti ada lampirannya tadi ada pemotongan PPh satu, ada bukti setorannya ke negara kan. Tapi dasar kita nyatat itu adalah dari adanya bukti pengeluaran kas kecil nih tanggal 11 Desember sama aja langsung 11 Desember. Nah, kenapa dia pakai utang nih kan? Berarti sebelumnya itu adalah dia ngakuin sebagai utang. Kita bisa lihat dari neraca awalnya. Jadi kita bisa lihat di awal soal tadi bukan sebagai eh, pajak langsung. Karena untuk pajak ini kan udah ada keterangan itu kan di awal dibayarnya, dikeluarnya tahu untuk periode sebelumnya dibayarnya sekarang. Jadi ini bisa dihafal aja karena ini samain. Jadi dia bayar itu kan di sini nih, periode November ya. Yang tadi utang nggak dia tadi? Beban itu ya. Kalau ini periode dibayar langsung ya. Ini lihatnya di neraca saldonya tadi awalnya. Kalau ada utang di situ, maka dia pasti bayar utang ya. Jadi lewatnya di awal, awal soal itu kita membedakan apakah dia menyesuaikan kan di utang-utang. Nah, dia ada utang PPh satu itu kan. Maka yang dibayar itu ini utang. Nah, utang listrik, air, telepon tadi nggak ada ya. Kalau di sini nggak ada, maka dia langsung ngakui beban di periode yang bersangkutan. Tapi karena ini ada utang, maka utang ini dibayar. Berarti dia sistemnya pengakuannya periode yang sekarang belum dibayar, tapi dari utang dulu. Tapi untuk yang gaji listrik air kan sebetulnya di periode November kan, tapi dia nggak ngakuin sebagai utang. Maka kita langsung buat jurnalnya beban nanti kan. Gitu ya. Jadi harus dicek juga. Jangan nanti kita membuatnya salah gitu kan. Karena logikanya di sini kan bisa aja nanti ini adalah utang gitu kan. Utang eh, tadi kan utang eh, PAM, PLN, Telkom kan. Karena periodenya kan November. Nah, logikanya gitu ya. Periodenya November, berarti kita kan sekarang Desember, bayar utang yang November. Tapi karena dia tidak mengakui sebagai utang, tidak ada melakukan penyesuaian pada akhir bulan, maka dia langsung aja sebagai beban. Nah, harusnya logikanya di sini sama. Tapi kenapa dia beda? Ada logikanya. Kalau yang ini kan betul-betul nggak dibayar. Oke? Kalau ini kan dia kalau gajiannya di bulan yang bersangkutan, maka dia sudah memotong PPh satu dari gaji. Tetapi belum di store ke negara. Berarti ini gajiannya adalah per akhir bulan. Maka tidak ada utang gaji di sini. Yang ada hanya utang pajak. Kenapa kita utang pajak? Karena setiap bendaharawan bayar gaji karyawannya, maka ada pajak yang dipotong oleh bendaharawan atau perusahaan. Pajak yang dipotong itu dia langsung akui sebagai utang, bukan pakai penyesuaian kan. Artinya kemungkinan besar gajiannya dibayar di akhir bulan. Biasanya kan gaji dibayar di bulan berikutnya gitu kan. Tapi ini 31 Desember apa 31 November, dia langsung bayar gaji. Terus dia potong pajaknya gitu kan, PPh 21-nya kan. Sehingga itu diakui sebagai utang. Kan yang dibayarkan ini periode November kan. Oke, kita lihat lagi ada nggak? Ini yang pajak ya. Terus
asuransi 1 Desember. Ini kan di atas. Nanti asuransi itu kita lihat lagi aturannya. Apakah kita mencatatnya sebagai beban atau sebagai aset? Regulasinya. Bukan regulasi, kebijakan akuntansinya. Kalau ini pasti soalnya di kebijakan umum akuntansi, beban dicatat sebagai aset gitu kan. Makanya dibayar di muka. Kalau dicatatnya sebagai beban, maka akan muncul di sini adalah beban asuransi. Makanya penting dibaca kebijakan umum tadi kan. Oke, ini asuransi dibayar di muka pada kas kecil kan. Lagi dah pengeluaran kas kecil. Iklan, sama nih iklannya. Tanggal berapa ini kan? Tanggal 3 sama iklan dibayar di muka. Kalau menurut dia beban, maka dia menjadi beban iklan gitu kan. Habis kayaknya itu kan. Ya udah, habis. Oke ya. Jadi ini ngulang yang kemarin, cuma lebih menyimpalkan kembali kan. Terus langkah berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya kita bicara memindahkan ini ke buku besar. Kalau udah selesai ternyata 10 ya, ada yang kurang satu ya. Langkah berikutnya maka kita membuat buku besarnya. Bagaimana cara membuat buku besar? Itu kan tidak terlalu susah lagi kan. Buku besar itu kan lahir dari saldo awal. Jadi kita harus punya dulu saldo awalnya. Ini buku besar kan. Buku besar itu kan tinggal mindah-mindahin aja. Masukin kamar-kamarnya. Tapi kita harus siapkan eh, buku besarnya semua. Nah ini butuh juga waktu nanti ya. Itu di ujian sesi kedua kan. Waktu yang dibutuhkan itu adalah untuk menyiapkan eh, format buku besarnya. Dan ini kalau bisa nanti pakai rumus kan. Nanti di soal buku besar akan ditampilkan neraca saldo dan neraca awal dan jurnal yang benar gitu ya. Ntar saya buka dulu ini. Oke, tak stop dulu ya. Silakan kalau ada yang mau nanya sambil saya buka yang untuk soal yang buku besar. Jadi yang jurnal cuman yang tadi aja. Nanti ada ditulis di lembar latihan jurnal di bukunya kan. Nanti baru dilihatkan buku besarnya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya tentang jurnal tadi. Mana yang Manuk Dadali? Ini soal ujian yang terakhir lah kemarin itu kan, yang Manuk Dadali ini kan. Jadi soal yang terakhir dan nanti juga ada kemungkinan yang kita bahas nih ini soalnya gitu kan. Karena orang tuh malas buat soal kan ada beberapa soal yang ditukar-tukar dibolak-balik kan nggak mungkin setiap soal beda kan. Nah kalau keluar ini ya jangan nggak bisa lagi gitu kan. Kalau nggak bisa juga ya parah itu kan. Parah tingkat dewa itu. Nah, harus saya cari dulu yang neraca saldo 31 Desember. Ini tidak ada apa namanya kan? Tidak ada jawabannya. Karena ini gampang nggak dibuat kuncinya. Masa bikin buku besar pakai kunci. Kalau jurnal tadi dikasih kunci. Yang ada hanyalah eh, transaksinya dikasih. Ini ada neraca awal kan. Neraca awal ada. Bisa kita gunakan. Silakan ya sambil saya mindah ini. Kalau mau nanya. Oke. Ada berarti paham gitu kan. Paham apa paham gitu ya. Oke. Kalau neraca buku besar, itu kan kuncinya seperti saya sampaikan tadi kan cuma untuk mindah-mindah aja.
Buku besar apapun bentuknya terserah gitu kan. Tapi pada intinya buku besar adalah tahap mengelompokkan. Apa yang kita kelompokkan? Ya memasukkan ke kamarnya tadi. Semua jurnal di satu prodi yang kita catat itu harus kita pindahkan ke general ledgernya, buku besarnya. Harusnya buku besar itu sudah tersedia, tapi karena ini namanya ujian, maka buku besar kita buat karena ujian. Kalau buku besar itu di November pasti udah ada buku besar November, gitu kan dari Januari, karena buku besar itu sifatnya adalah berkelanjutan kan. Karena ujian kita harus buatin, saja nanti dibuat kolomnya suruh buat dewek itu kan, buku besar. Ini agak lama aja, lama waktu. Caranya gampang kan. Maka bentuk buku besar itu kan intinya apa? Ya pasti ada nama perusahaan kan, PT Mano ya. Ada namanya itu adalah buku besar ya. Itu kepalanya ya. Nanti tinggal kita edit aja ya. Ada nama perkiraan. Kalau mau dibuat di bawah boleh, di samping boleh kan. Kode perkiraan, kode akun kan. Oke, ini tinggal apa di sini? Tanggal, tanggal transaksi ya. Terus keterangan ya. Terus referensi. Terus debit. Ini kan mindah aja. Kredit, kita pakai yang simpel aja. Saldo ya. Nah ini nanti kalau waktu ujiannya ini kan harus pakai Excel kan. Maka ini tinggal dibuat aja link-linknya. Jadi nggak usah diketik gitu kan. Apa yang harus disiapkan dulu? Ya adalah buku besarnya ya. Sebanyak yang ada di neraca saldo awal tadi. Ini baiknya kan di copy-copy aja nanti. Ini sesuai kebutuhan. Kira-kira begitu ya bentuknya kan. Buku besar, nama perkiraannya apa gitu kan. Sesuai aja urutan sebenarnya. Kas ya. Bisa contohkan satu aja. Apakah ini dirumuskan atau diketik bebas kan. Tapi baiknya kalau bisa dirumuskan kan. Dari mana ngambil buku besar? Ya sejumlah ini. Otomatis yang ini harus pindah semua nih. Ada 700 ya. Nggak ada isinya pun Anda harus buat gitu kan. Karena ini nanti akan digunakan. Setelah buku besar itu nanti kan ada penyesuaian. Yang nggak diisi nanti akan terisi. Maka buku besarnya harus disiapkan. 100 kodenya ya. Oke, jadi kodenya 100. Boleh nggak ini dibuat agak canggih ya? Boleh, silakan itu kan yang bisa ngelink. Tanggal, pasti tanggalnya adalah awal periode, saldo awal kan? 01/12/2020, 2020 berapa itu kan? Keterangan saldo awal. Baiknya ini disiapin dulu gitu kan? Referensi jurnal saldo awal. Referensi bebas mau dikurangin SA atau jurnal umum kan? Saldo awal pasti dia di sini. Nah ini pakai sama dengan aja. Ambil angka ini sama dengan. Itu saldonya lah saldo debit. Ini yang sederhana ya saldo ya. Ada juga yang buat saldonya ada debit, kredit gitu kan. Tapi saya suka lebih gini aja. Ini yang perkiraan kan. Nah berikutnya nanti tinggal di copy aja. Ini kalau kita mau edit boleh kan taruh di tengah misalnya kan. Ini tambahin bulan ya. Bulan Desember ya. Oke. Nah ini kalau udah satu, kita kan mikirnya satu dulu gitu kan. Selebihnya copy dulu sesuai kebutuhan. Cara saya di situ gitu kan. Kalau ada cara yang lain ya terserah. Sesuai kebutuhan. Buatlah berapa banyak gitu kan.
Ya baiknya ini dinolin dulu. Nanti kalau kita langsung buat, nanti dia ikut saldo awalnya lupa ngerubah gitu kan. Baiknya dinolkan dulu. Kalau nggak dinolkan, ya nanti lupa ngerubahnya. Karena saldo awalnya bukan segitu kan. Perasaan kita, oh segitu, lupa ngerubah kan. Nah ini cara ngopi kan terserah. Penting ya cukup sesuai dengan kebutuhan. Nggak usah satu-satu juga. Kalau udah gini, nah kemampuan Excel kita pakai. Bisa kita mainnya kelipatan ya. Udah kita buat tiga, nanti dia kelipatan tiga. Kalau kita butuh 18, mau kelipatan lagi boleh ya. Terserah lah tuh ya. Buatlah kelipatan dan seterusnya gitu kan. Ini kan langsung banyak deh. Mau kelipatan 6 cara cepat boleh lagi kan. Tinggal di kopikan. Maka dinilai juga spreadsheet-nya. Ini saya contohkan beberapa aja ya. Ini kas yang nomor 2. Nanti dilanjutkan di masing-masing kas kecil. Tadi kas di bank ya. Jadi dia harus sama. Nggak boleh beda gitu kan. Kas di bank. Huruf kecil, huruf besar terserah ya. Nomor 2 kas kecil. Kodenya juga disesuaikan. Jadi berapa deh kodenya? 101 gitu kan. Inti dari buku kas besar ini, General Ledger-nya adalah memindahkan semua, menggabungkan dua transaksi ini. Ini kan saldo awal, kita pindahin ke buku besar. Dan kita tambahin dengan transaksi jurnal, sesuai kamar masing-masing. Kita ambil satu aja dulu contoh. Ini cara yang gampang juga, walaupun agak kurang benar secara teoritis kan. Jadi contoh saya gini, saldo awal kas di bank kan udah dapat ya, saldo akhirnya ya kan. Kita contohkan 50. Nah, untuk mengisi ini, cara gampangnya tinggal lihat yang transaksi-transaksi kas di bank, yang kode 100. Nah, ini kan, yang bukan ini, di jurnal. Cari yang kode 100, itu dulu kita pindahin. Ini bukan, ya ada 100 ya, ini bukan. Nah, ini ada 100. Kita pindahin dulu. Dia sebelah apa? 100-nya debit. Maka akan muncul dia debit 100. Pindahin dulu, nanti langsung buat keterangannya. Tapi ingat ini ditandai jangan sampai double nanti kan. Ini apa nih terangannya? Lunasan piutang gitu kan. Ada yang mau cara gampang buat aja posting, boleh. Buat posting aja ya. Posting. Yang penting tanggalnya jangan salah. Tanggalnya harus sesuai. Mana tadi ini ya. Tanggalnya pakai gini gitu kan. Ya jadi kayak gitu dia kan. Boleh. Tapi baiknya tanggalnya di atas ya. Nah, ini pakai rumus. Nanti lah kita rumuskan. Kita cari dulu yang lain. Ini posting jurnal umum, JU. Posting aja semua. Jadi bahasanya biar nggak repot. Jadi bahasa kita posting aja. Apalagi yang ada 100-nya. Cari ke bawah. Ini kan karena jumlahnya dikit. Tapi kalau realnya yang gitu. Nah ini ada lagi nih 100. Tapi hati-hati. Ini dia di credit. Maka kita tambahin lagi. Tapi di kredit. Jangan di debit. Rubuh nanti kan. 40. 4 juta ya. Ini sudah posting. Kodenya JU. Tanggal aja dilihat. Tanggalnya kita linkkan lagi ya. Tanggal berapa tadi yang 4 juta? 8 Desember. Selesai kan? Balik lagi ke sini. Cek lagi 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Nih ada lagi 100. 17 Desember. Bikin kayak tadi. Kredit. Hati-hati ya. Ini perlu ketelitian aja. Jangan salah kamar. Karena intinya dalam posting itu adalah memindahkan ke kelompok atau kamar masing-masing. Ini sama aja, jurnal umum semua nih kan. Tanggalnya, ingat yang tadi, yang kita pindahkan yang 10 juta 17 Desember. Ini cara cepat ya, cara praktek di lapangan nggak boleh kayak gini, salah. Nah terakhir, ada debat 9 juta. Maka ini debat, jangan diketik 9 juta. Tinggal pindahin yang ini. Oke, kayaknya habis nih, kalau habis ya udah hapus. Tanggalnya
Kita balik lagi ke 23 Desember. Dia seragam nih, buat aja transaksinya 1 Desember kan, biar seragam dia. Seninya situ. Oke. Nah, ini kan belum selesai nih, banyak nih. Kalau mau dihapus ya hapus gitu kan. Nah, ini gimana caranya Pak? Ini harus pakai rumus. Dia saldo debit, maka secara aturan debit sama debit nambah. Debit dengan kredit murah nambah kan. Jadi kita udah tahu nih, yang namanya aset itu pasti dia debit. Nggak boleh lagi kita katakan dia kredit salah gitu kan. Ini harus hafal gitu kan. Jadi ini pakai rumus saja, sama dengan tambah sesama debit kurang ke kredit. Nah, nanti tinggal kita copy doang gitu. Nah, sehingga dapat saldonya. Ini cara cepat ya, bukan cara benar. Kalau cara benarnya kita menjurnal itu adalah memindahkan satu-satu. Jadi kalau cara benarnya gini, teorinya. Kalau secara sistem kita nggak perlu mindahin. Kalau secara teorinya gini, tanggal 1 kita pindah dulu. Ini ada debit asuransi dibayar di muka. Maka 240.000 ini kita linkkan ke buku besar asuransi dibayar di muka sebelah debit. Selesai satu ya. Terus kreditnya apa? Kreditnya kas kecil. Maka kita linkkan ke akun kas kecil sebelah kredit. Baru selesai satu tanggal. Terus masuk lagi tanggal 2. Iklan di bar di muka debat. Maka kita harus pindahkan ke buku besar iklan di bar di muka sebelah debat. Kreditnya apa? Kas kecil sama kayak tadi kan. Nah, kas bank itu baru kita ketemu di sini. Ini yang kita pindahkan ke buku kas di bank, buku besarnya sebelah debat 9 juta. Kreditnya harus kita larikan langsung ke buku piutang. Tapi kalau cara cepatnya kayak tadi, kita nggak perlu bolak-balik gitu kan. Itu cara cepat karena transaksinya dikit. Kalau di perusahaan gimana Pak? Ya di perusahaan nggak pakai namanya buku besar. Jadi kalau Anda jadi perusahaan itu udah punya aplikasi. Tidak ada buku besarnya di perusahaan kan. Udah punya aplikasi akuntansinya mau berbayar atau bikin sendiri. Jadi kalau kita kerja di perusahaan itu kita hanya bicara entry aja. Bagaimana kita membuat jurnal yang tadi yang benar itu pun secara sistem, bukan debat kredit kan. Tapi sudah ada sistemnya, aplikasinya, kita nyatatnya hanya sebagian kamar-kamarnya aja. Misalnya ke penerimaan kas, ini otomatis kita nyatatnya di buku-buku penjualan aja, di buku pembelian, dan di buku kas masuk, kas keluar gitu kan. Nah, kalau ini udah selesai semua, maka buku besar udah selesai. Kita jadikan dia menjadi apa setelah buku besarnya? Neraca saldo kan. Ini balik lagi dia neraca saldo. Kenapa kita harus membuat neraca saldo? Ya karena dia udah berubah gitu kan. Jadi sama dia isinya dengan ini. Cuman nilainya bukan dari sini, tapi dia sama. Beda tanggal aja nanti kan. Nah, neraca saldo ini tanggalnya berubah, nilainya pasti berubah. Jangan per 30 November lagi, tapi udah jadi 31 Desember. Isinya dari mana? Isinya dari yang terakhir. Jangan yang sama, berarti isinya udah salah ini. Bagaimana caranya nanti? Kita nanti di buku besar sampai ini tugasnya, ujiannya. Tinggal diambil sama dengan tadi kita nggak buat kas kecil ya, belum kita isi ya. Harusnya di sini. Kalau udah kita isi sama dengan di saldo akhirnya. Ini kan belum diisi. Nah, yang udah diisi ini sudah ini ya, sorry. Kas di bank ya. Tinggal kas di bank udah kita isi, tinggal ambil ini. Oke, kas kecil kayak gitu juga, tapi kan belum kita isi. Kas kecil di saldo akhir kan. Gitu aja. Persediaan barang ya cek lagi di buku besarnya. Ini kan belum kita rubah itu ya. Karena ini harus kita rubah. Ini kan masih kas semua. Nah, silakan Anda lakukan nanti kan dirubah. Sampai terakhir, dan ini saldonya harus benar. Ini kan manual nih. Dia harus balance. Ini juga pakai rumus. Nah, kalau udah ini udah selesai tugasnya buku besar. Harus kompeten di buku besar. Masa mindah-mindahin itu aja nggak bisa ya. Pak, saya nggak bisa Excel. Nah, ini agak repot. Makanya harus belajar Excel kan.
saldonya harus sama gitu kan. Gitu doang. Artinya di buku besar tuh yang lama itu adalah bikin ini, bikin kolom-kolom kan. Kalau jurnalnya udah dikasih. Walaupun Pak tadi salah saya jurnalnya waktu sesi jurnal, ya nggak masalah. Waktu di sesi buku besar Anda akan diberikan jurnal yang benar. Kita tugasnya mindahkan ke buku besar kan. Buku besar ini ya. Kalau besar ini udah pindah, bikin neraca saldonya. Selesai ya ujian selesai. Ini lebih gampang. Nah setelah ini ada sedikit sulit lagi kan. Karena bicaranya adalah penyesuaian. Nah ini yang nanya Pak, saya nggak tahu penyesuaian gimana Pak caranya. Pakai strategi cepatnya, dihafal. Kalau dipahami panjang ceritanya kan. Karena buku besar tuh apa jurnal penyesuaian itu dia bicaranya itu aja. Sebelum kita lanjut ke jurnal penyesuaian, silakan kalau ada yang mau nanya. Pak, Ya, eh, rumus tadi gimana Pak? Yang di buku besar Pak? rumus gampang lah itu rumus dasar aja itu kan. Kelewat Pak. Lewat rumus matematika dasar Excel itu kan. Logika aja rumus tambah kurang yang buku besar nih. Yang kas Pak, yang kas tadi. Nah, Cuma ini 9. kas itu kan rumus mana? Kan tinggal mindahin doang. Rumus yang saldo apa rumus yang ini? Yang sal yang saldo Pak. Saldo kan tinggal itu aja. Saldo itu kan sama dengan karena dia debit, terus tambah ya, tambah yang debit, kurang yang kredit. Nah udah, ini aja rumusnya. Kan Oh, logikanya saldo awal debit, ada yang debit nambah. Walaupun ini kosong kita buatin aja rumusnya. oke Pak, oke Pak. Nah ini kan jadinya 50 tambah 9 kan 59. Ya, 59 kurang 4 jadi 55. Ini tinggal copy aja. Ctrl C, taruh bawah, enter. oke Pak. Ya, kalau ini kan cuma sama dengan tambah kurang tambah kurang. Ini kan cuma sama dengan doang kan. Ini ngelingkan aja nih. Ketik aja sama dengan, taruh di apa yang mau kita pindahin. Gitu. Ini harus kompeten ya. Nanti kita cobain. Nanti hari minggu depan, apa Sabtu, apa Minggu, nanti kita lihat. Kalau latihan kita itu harus kalau kampus susah nggak ada mejanya gitu kan. Nanti saya akan pinjam eh, MAL atau MTS Labor kan. Saya nggak tahu nih mereka kuliah nggak, belajar nggak Sabtu sekolah nggak itu. Kalau ujian nanti kita pakai MAL itu. Kan Minggu kita ujiannya kan. Kalau Sabtu saya nggak tahu nih kan. Kita cek dulu. Kalau mereka nggak sekolah kita pinjam. Ini 50 orang, kalau ada kursinya 50, ya kita jadikan satu lokal aja untuk latihan simulasinya. Karena kemungkinan setelah minggu berikutnya kita udah jadwal ujian gitu kan. Tadi yang nanya tadi siapa? Ilham ya? Bram Pak, Bram. Nah, Bram nanti dari UIN ya? Iya Pak, kawan Ilham. Nah, nanti hari Selasa atau Rabu, panggil semua teman-teman yang ikut ujiannya kan. Ini kan tidak datang ini kan. Ini Yang banyak ikut yang ujian datang nih ini. Pak. Mohon maaf Pak, yang ikut ujian nih beda-beda kampus semua Pak. Kami taunya Ilham sama Henry. Nah, itu orang UIN tidak kenal itu ya. Tidak Pak. Iya. Nanti kita umumkan di grup kan. Yang dari Poljam cuman 7 orang kan. Kalau Poljam nanti biar Pak Iqbal aja yang mengkondisikan kan. Yang UIN banyak kita 43 orang. Itu kan ada nomor teleponnya. Di grup kan ada nanti kan. Nanti kita kumpul gitu ya. Oke lah mungkin sekarang karena sibuk pacaran atau sibuk apa gitu kan. Atau nggak ada internet, nggak ada segala macam. Kita toleransi lah kan. Tapi kita harus panggil hari Rabu atau Selasa ya. Selasa lah. Nanti Sabtu atau Minggu kita simulasi umum. Kita kerjakan semuanya real seperti ujian gitu kan. Dan itu ya udah harus punya laptop gitu kan. Nah nanti minggu depannya atau hari apanya kita udah kemungkinan udah ujian. Jadi kita ujian sebetulnya bukan ini aja. Ada lagi nanti belajar accurate gitu kan. Tapi itu tidak terlalu signifikan untuk kelulusan kan. Ada accurate accounting, nanti ada soal juga yang kita nyatatnya pakai aplikasi accurate accounting tadi.
Tapi itu nggak terlalu signifikan. Yang utama adalah ini kan. Oke, ntar saya cek untuk yang apa namanya kan penyesuaian. Penyesuaian nanti kita akan jelasin lagi di lapangannya kan. Secara umum aja dulu. Penyesuaian itu sebetulnya nggak susah, asal kita memahami apa yang mau kita sesuaikan itu kan. Kondisinya sama kayak tadi itu kan, kayak jurnal. Yang kita catat itu adalah yang perlu dicatat aja. Harus saya cari di mana nih penyesuaian. Karena tidak semua juga harus disesuaikan gitu kan. Ini berapa jumlah penyesuaiannya kan? Wah, ini banyak juga deh jumlah penyesuaian. Tetap juga penyesuaian itu adalah berbasiskan kepada dokumen. Nah, ini kadang kan, ini agak susah itu di situ. Saya cari mana soal dokumennya kan. Nah, ini. Jadi dia juga kasih dokumen-dokumen gitu kan. Ini saya share aja nanti nanti saya kirim lagi belum ini sebelum belum jadikan eh, PDF gitu kan. Ini contoh aja ya. Ini data penyesuaian itu dia ngasih data gini doang. Oke. Ada daftar aktiva tetap per 30 November. Nilai perolehan segini 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 ya. Tanggal perolehan segini 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 ya. Aktiva penyusutan segini nilai buku sekian. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Beban penyusutan tahunan dibebankan, yang dibagi nih. Jadi beban penyusutan itu dia dibagi dua, ada 60% untuk kantor, sisanya ke toko. Nah, dasar inilah kita mencatat penyesuaian untuk eh, mencatat ayat penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap. Nggak ada kan angkanya, ya? Maka Anda cari sendiri angkanya. Bagaimana cara cari angkanya? Jadi hitung. Penyesutan kita lah penyesutan untuk setahun. Kita lihat dulu gedung, ya kan? Gedung ini kan perolehannya 2015, 20 tahun. Tentu masih ada sekarang ya. Ini akumulasi penyesutannya adalah sampai akhir November kan. Oke, sampai 30 November ini udah ada. Tapi ini harus kita ingat dulu. Waktu di November dia per bulan dia udah susutkan atau belum gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu kebijakan akuntansinya kan. Kalau tidak salah nih dia nyusutkan cuman untuk per tahun gitu kan. Cara ngitung rumus ngitung metode penyusutan garis lurusnya kan juga nggak susah, bagi aja. Misalnya ini ya, ini kita harus hitung berapa. Ini bedanya dengan teori. Kalau teori kan udah dikasih tahu gitu kan. Cara menghitung penyusutan itu kan dari ini per tahun ya, harga perolehan ya dikurangin dengan nilai umur ekonomis, ada nilai sisa ada nggak? Nilai buku ya, nilai buku nanti dibagi umur ekonomis. Jadi harga perolehannya berapa nih? Udah ada nih. Nih, nilai buku sudah ada juga kan? Nih, ini kita buat dulu lah berapa nilainya. Kita kurangin ya, kurang. Ini, inilah harga yang sebelum kita bagi. Nah, umur ekonomis berapa? 20 tahun. Maka penyusutan per tahun gitu ya. Tinggal bagi doang. 555 bagi 20. Ini setahun. Jadi kalau kita pakai Excel kan gampang.
Ini setahun nanti kan. Nanti kita lihat apakah yang kita buat penyusutan itu setahun atau sebulan. Kalau sebulan tinggal bagi 12. Ya, kalau sebulan ini setahun ini. Nah, untuk yang ini gimana? Ya, sesuaikan aja tinggal copy aja. Kita kan udah punya rumus. Kita copyin. Nanti kita sesuaikan tentu ya, karena ada umur ekonomisnya kan beda ya. Ini harus kita sesuaikan angkanya. Ini benar 360, nilai sisanya 360. Udah habis. Berarti ini nggak ada ini. Kalau sudah habis, maka kita tidak membuat penyusutan lagi. Udah nol. Kan udah habis, nggak ada lagi perlu penyusutan kan. Udah sama dia. Dibelinya 360, umur ekonomisnya 15 tahun, nilai bukunya 360. Oh, bukan habis ini kan. Belum disusutkan. 2022 deh kan. Nah, berarti dia per tahun ini kan. September, kalau dia nyusutkan per bulan, berarti November, berarti per tahun. Ya. Ini bagi berapa nih? 15 tahun. Ini kenapa dia tidak rumus deh kan? Tapi lucu ya. Sorry, salah tadi. Nilai sisa. Dia ini punya nilai sisa. Ini nilai buku ini kan rumus dia nih. 1,22 ini setelah dia kurangin 800. Bukan nilai. Dia tidak punya nilai sisa. Ya, kan kalau secara teori kan ada harga perolehan kurang nilai sisa bagi umur ekonomis. Nilai buku ini adalah nilai sisa kurangan ini dia nih. Salah tadi. Salah persepsi ya. Kurang ini dia kan. Nah, kan bukan. Berarti ini tidak ada punya nilai buku, nilai sisa. Nilai sisa ini kan. Nilai sisa tidak ada, tidak pakai dia. Kalau tidak pakai ya nol, semua tidak perlu kita kurangin. Intinya kalau tidak pakai ya rumusnya kita rubah aja. Jadi tinggal kita hapus ini masuk umur ekonomis gitu. Ini tinggal rubah aja sesuai pembagiannya. Lagi 20. Kalau ada dia punya nilai sisa, maka kita kurangi. Nah, ini tinggal lagi. Oke. Ini metode penyusutannya di intermediate kan. Jadi itu otomatis. Nah, kan ini nihilnya bukan udah habis. Penyusutannya belum disusutkan akumulasinya. Nanti ini belinya baru tahun 2022 nih kan, November. Tapi di Desember ya kita harus hitung. Ini hati-hati ini kan. Otomatis kita harus buat juga per bulannya. Kalau dia belinya di tahun kemarin, otomatis dia kan menyusutkan full setahun kan. Kalau ini penyusutannya pas kan. Nanti kita harus buat dulu bulannya. Karena ini nggak setahun, ini kan dari September berapa bulan ini kan. Jadi ini bulannya per bulan maksudnya kan. Tinggal bagi 12. Kita nanti akumulasi penyusutan yang kita catat kan. Jadi per bulannya segini. Tuh kan, per bulannya. Karena penyusutan itu dia digabung nanti itu. Digabung. Tapi ini nanti gimana itu ya, susah-susah gampang juga sih kalau yang tidak paham sama sekali ya harus belajar untuk memahami kan logikanya kan. Karena dihitung nanti adalah total penyusutan kita berapa itu kan. Agak mutar-mutar deh kan. Total penyusutan. Kalau ini kan otomatis 12 bulan gitu kan. Setahun. Kenapa? Dia kan 2015 sudah lama ini. Nanti tahun 2022 dia udah full setahun. Maka dia jumlah yang di penyusutan setahunnya itu udah segini. Nah, kalau ini belinya September 2022, sekarang Desember. Berapa bulan gitu kan? Disusutkan. Ini juga kita harus hati-hati baca kebijakannya. Dia disusutkan di bulan berikutnya atau di bulan yang bersangkutan. Kalau di bulan yang bersangkutan, maka hitungannya September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Tapi kalau mulai disusutkan adalah di bulan Oktober, bulan berikutnya, September, Oktober kan, 3 bulan.
Kan ini tanggalnya lah tanggal 10 September kan. Nah, ini harus kita baca gitu kan. Terlihat kuncinya. Ini nggak ada kunci kayaknya. Lihat jurnal penyesuaian siklus. Kita lihat yang penyusutan. Dia mulai, bukan di penyusutan, dia mulai ini dia. Angkanya jadi sini. 92.250 total penyusutan ya kan. Ini kan nggak ada rincian ya. Ini global. Karena pembagian ini hanya 60% di kantor, 40% di toko kan. Nah, merincikan ini yang harus kita lihat kebijakannya. Mana tadi? Ya kan? Ini saya belum baca nih, apakah ini dihitungnya 4 bulan atau 3 bulan. Kita asumsikan aja. Kali ini kan udah 12 bulan kan, otomatis kan. Kita asumsikan ini adalah, kita mulai dari Oktober lah. Oktober, November, Desember, 3 bulan. Ini November, Desember, 1 bulan. Ini November, Desember, 1 bulan. Kita cocokin aja nanti ya. Kalau 1 bulan kan tinggal kali 1. Ini kali 3 ya. Kali 3. Kalau kali 1, ya pasti dia cuma 600 saja. Nah, jumlah akhir ini nanti yang akan harus sama dengan yang tadi. Nah, nanti kita lihat sama apa enggak gitu kan. Harusnya segini, 98.583, 92, 95 deh kan. Jadi 98. Tidak sama itu kan. Ini kan jumlahnya. Ini kan untuk setahun, 3. Oh, sorry. Ini belum kita rubah. Ini kan 20, 15, 8 ya. Belum kita rubah ini nih. Nah, ini tidak ada. Oh, tanah. Tanah kan nggak disusutin. Iya. Oke ya, nggak ada ya. Tanah nggak disusutin. Tanah nyusut. 97. Nah, kita khawatir ini hitungannya 4 ya. 4. Lebih deh kan. Ini November, Desember. 97, 250. Tadi 98. 95 ya. 95. Atau kita copy aja dulu. Ini karena dia nanggung-nanggung tadi gitu kan. Nanggung-nanggung bulannya. Lebih juga. 95. Kebanyakan gitu kan. Kurang 2 juta. 8, 120, 8, 15 juta. 24 juta, 2 juta. Ini September, Oktober, November ya, Desember. Kenapa dia di sini ini? Apa dia 2 bulan hitung sini? Harusnya kan September, Oktober, November. Itu. Ya, kita anggap aja seperti itu kan, saudara-saudara. Sebetulnya ya logikanya salah juga, tapi kan kunci aja bisa salah tadi kan. Kita kan nengok kunci. Yang benar itu adalah kita mengacu kepada kebijakan akuntansinya. Penyusutan itu dimulai di bulan berikutnya atau di bulan yang bersangkutan di harga perolehan. Ini kan bulan September. Harusnya kan logikanya Oktober, November, Desember. November ini oke, Desember 1 ya, tapi dia hitungnya 2. Harusnya 3. Oke, tidak masalah ya. Nah, kalau udah kayak gini, udah dapat angkanya. Tinggal kita buat jurnal penyesuaiannya. Kenapa 57 ini? Karena 60% udah beban ke kantor. Nanti jurnal ini pasti nih. Jurnal ini udah baku. Tinggal dihafal, tercatat aja kan. Beban penyesuaian aktiva tetap bagian kantor. Beban penyesuaian aktiva tetap bagian toko. Itu tinggal bagi 60%, 40%. Karena ada di soal ini kan. Ini dasar kita untuk membaginya.
Oke, itu selesai. Nah, persediaan barang itu untuk melakukan penyesuaian. Ini, ini nanti memang harus tatap muka gitu ya kan. Ini harus untuk melakukan penyesuaian. Karena ada jurnal, karena kita metode kita fisikal, udah pasti ya. Kemarin di awal udah saya katakan kalau fisikal itu kita kan tidak mencatat HPP pada waktu melakukan penjualan, tapi kita melakukan penyesuaian. Apa jurnal penyesuaiannya? Persediaan awal, sorry, dan akhir, ikhtisar laba rugi kan, ikhtisar laba rugi, LB. Nah ini perlu ngitung juga dikit ini, cuma harus dihafal itu kan. Terus persediaan awal kan, boleh dibalik atau terserah lah itu kan, mana yang duluan kan. Ikhtisar laba rugi dan pada persediaan awal. Iya. Nah ini terpaksa harus kita hitung. Oke, ini terpaksa kita harus ngitung. Ini tantangan ini agak ya, susah-susah gampang. Kenapa? Data yang diberikan itu adalah data persediaan ini. Ini adalah data persediaan barang 1 Desember. 1 Desember ya. Berarti ini awal. Oke. Data persediaan barang 1 Desember. Nah, ini salah juga nih. Nah, ini persediaan awal barang 31 Desember. Oh, udah dikasih. Udah dikasih yang perlu ngitung ini lagi kan. Ini 31 Desember. Ini 1 Desember. Ngapa 1 Desember? Ya lagi nggak ada. Kita kan butuh persediaan akhir. Kenyataan kita bulan apa tadi? Bulan Desember kan? Ini 2021. Bukan 2000, ini 2022. Oke. Jadi intinya gini, kita harus menghitung berapa persediaan akhir per 31 Desember. Per 31 Desember tahun 2022. Ini 1 Desember gitu kan. Lucu. Salah tanggal mungkin. Hah? Salah tanggal mungkin. Iya. Enggak, kita harus ketemu yang 31 Desember. Nah, kita lihat aja ini kan. Nih, banyak salah juga kuncinya ini kan. Ini teaser rugi laba yang awal tahun kan. Ini dibalik gitu kan. 144. Dia ambil 144 yang mana nih? Berarti kita disuruh ngitung, bukan salah tanggal. Bener tanggalnya. Tapi kita disuruh ngitung. Nah, ini yang agak berat ini kan. Berarti saldo ini adalah saldo di Desember. Benar 1 Desember kan. Dan kita disuruh ngitung. Harus paham kita cara ngitungnya gitu kan. Ini kan jadi 144. Nggak ada hubungannya. Apa tinggal lihat tadi salah lagi deh. Itu ada 144 di atasnya. Di bawahnya. Nah, mana dia hilang? Kan enggak. Berarti kita disuruh ngitung. Nggak salah ini, bener nih. Tanggal 1 Desember. Cara ngitungnya gimana? Ya ini harus kita cek. Kita harus sesuaikan dengan mutasinya. Nah, ini panjang lagi ceritanya kan. Mutasi barangnya kan. Kurang ajar juga orang bikin soal nih kan. Berarti harus kita cek lagi jurnal kita tadi. Bukan hanya jurnal kita cek. Kita harus mencek bukti penjualan dan pembelian barangnya. Panjang ceritanya. Biasa nggak kayak gini. Nanti saya coba tanyakan ini kan. Biasa dari soal yang sebelumnya, otomatis ini saldo akhir 31 Desember. Karena kan kita berdasarkan cek fisik, fisikal kan. Kali ini kita dikerjain, harus membuat kartu barang lagi. Kita harus lihat berapa saldo etilen glikol ini. Kita dikerjain di sini kan. Oke lah kita abaikan, mudah-mudahan nggak seperti ini ya.
Kalau dia saldo akhir, kalau kemarin di kasus kemarin saldo akhir, dia hanya sebutkan jumlahnya doang, jumlah ini aja ya. Terus kita cari harganya. Dari mana kita mencari harga? Itu dari kartu stoknya. Jadi kasih saldo stoknya. Dan ini panjang ceritanya. Ini kan 31 Desember 2021 tahun kemarin gitu kan. Ini kita udah kerjain ya. Oke, kita lewatin dulu. Nanti saya coba pelajarin dulu kan. Berita acara, ini contoh aja ya. Ini ada nggak hubungannya di sini? Nah, ini bulan apa ini? Kita berita acara. Ini benar tanggal 31 Desember. Ini kertas pemeriksaan. Ini periksa apa nih? Ini barang dagangan. Nah, dasarnya ini. Berarti yang tadi itu nggak kita pakai. Jadi data yang disampaikan di sini, bukan ini dasar kita menghitung transaksi tadi kan, tapi dari sini. Benar nih. Nih, jadi pada tanggal 31 Desember, barang yang tersedia ini adalah sebagai persediaan akhir. Tinggal gitu-gitu aja. Benar nih, persediaan akhir. Harus kita tentuin harganya. EG, saya pendekin ya. DG, PEG, A, AL, dan AC. Ini benar-benar nggak salah tadi. Belum baca soal. Kita sama-sama belum baca soal nih kan. Oke. Nah, maksudnya ini harus kita cari rupiahnya. Inilah saldo setelah dicek fisik untuk periodikal per 31 Desember segini saldo fisiknya kan, saldo akhirnya. Untuk mencari harganya kita kan menggunakan Vivo. Kalau menggunakan Vivo, kita enak. Patokan kita ini aja. Kan ini pertama masuk, pertama keluar. Kita cek ini kan yang pertama masuk ini, sisanya kan. Ya, berarti inilah harga yang tersisa terakhir kan. Kan dia yang lain udah masuk, keluar, keluar, masuk. Inilah yang terakhir kan. Gitu kan. 14 drum terakhir. Sama nggak sama jumlahnya nggak? 14, 15. Ini per tanggal 31 Desember. Nah, ini logikanya harus kita benerin gitu kan. Ini tanggal 1 Desember. Metode Vivo kan. 1 Desember. Ini udah dijual ini kan. Yang sisa itu adalah yang terakhir. Berarti harga terakhir. Ini ada 14 drum. Nah, ini harus kita hitung-hitungan juga rupanya. Kita harus hitung-hitungan. Nggak bisa kita pakai harga ini. Karena kita ada melakukan pembelian. Kita harus hitung harga nih. Kecuali Livo. Ini Vivo apa Livo nih datanya dulu. Kalau Livo benar, ini yang terakhir sisa. Kalau Vivo ini kan udah dijual nih. Ada yang udah Vivo, dijual. Pak. Hah? Vivo. Vivo. F kan? V ya. Kalau Vivo, nggak bisa kita pakai harga ini. Kita harus cek berapa eh, pembelian kita yang terakhir. Karena pembelian terakhir itulah harga untuk menjadikan dasar menghitung stok akhir ini. Kita harus cek dulu kan pembelian terakhir. Tidak bisa kita langsung ngambil yang data ini. Ini harus kita cek lagi itunya pembelian. Itulah nggak bisa pakai ini. Kita kehilangan data. Ini 2021 kan, 31 Desember 2021 ya kita abaikan untuk dasar persediaan awal nanti kan. Kita masalahnya nyari persediaan akhir. Secara fisik kita udah diketahui ini, gitu. Secara angka, ya kita harus hitung-hitungan lagi. Berapa sih harga yang etilen glikol yang 1 drumnya? Harga itu adalah harga yang terakhir. Kan sisa, harga yang pembelian terakhir. Karena yang ini udah dijual nih. Kalau kita berpatokan ke saldo awal ini, 14 drum, kan kita udah ada penjualan harga segini.
Terus kita ada pembelian kan, maka di pembelian itu harus kita hitung. Kalau soal kemarin nggak gini, dia nggak nyebutin harga awal gitu kan, tapi harga akhir. Maka dilihat aja di pembelian fakturnya. Nah, pembelian faktur mana tadi nih? Itu udah keluar juga dah tadi. Ini agak agak ribet memang di penyesuaian. Oke, kita abaikan dulu. Nanti di tatap muka aja ya. Yang agak gampang ini, yang agak gampang perlengkapan kan. Nah, ini agak gampang. Ini juga perlu disesuaikan kan, perlengkapan. Kita metodenya adalah aset gitu kan. Ternyata dicek sisanya segini. Ini agak gampang tapi juga bukan gampang gitu kan. Kita harus lihat dulu jumlah perlengkapan kan, perlengkapan awal. Terus sisa perlengkapan. Sisa kan diketahui nih, sisa perlengkapan. Ini kalau penyesuaian agak susah online ya. Sisa perlengkapan 800.000. Jumlahnya lihat deh, neraca saldo awal. Itu pun kalau kita tidak ada pembelian. Kalau ada pembelian ya tambahin. Maka lihatnya harus di neraca saldonya, bukan awal. Neraca saldo akhir lah. Harus ada neraca saldo akhir kan. Nah ini agak, nah ini. Lihatnya di sini nanti. Ini perlengkapan berapa? 4 juta. Nah sini. 4 juta ini kan lahir dari saldo awal tanpa mutasi ada pembelian kan. 4 juta kan. 4 juta. Ini ada 4 juta. Tuh, 23, tuh, 23. Saldonya berapa? 800. Ini harus offline kalau ini nih. Harus harus offline. Rubuh kalau online ini ya. Ini kita kurangin. Ini konsepnya. Karena lebihnya yang lain sama lah. Persediaan tadi aja ya, agak susah gitu kan. Berarti 3.200.000-nya sudah terpakai. Nah, iya kan? Nah, kalau metode aset yang sudah terpakai ini yang kita bebankan. Beban perlengkapan kan. Pada perlengkapan. Ini yang gampang gitu kan. Nah, nanti yang lainnya nanti tetap muka deh. Nanti nilainya ya tinggal nambahin aja kan. Yang terpakai kata kuncinya kalau menggunakan metode aset. Tapi kalau metode biaya beban yang disesuaikan malah yang tersisa. Nah, gitu bedanya. Oke, ini bisa dihafal nanti kita tetap muka lah. Kalau ini belum bisa kita harus hitung lagi berapa itu nilai harga belinya. Ini kita butuh di sini harga beli sisa harga belinya. Beragam barang itu dibeli kan. Kalau kita pakai ini nggak tepat deh. Kenapa? Ini tanggal 1 Desember sudah ada mutasinya. Ada yang dijual, ada yang beli. Maka kita harus cek yang terakhir itu berapa yang pembelian terakhir. Kan yang disisanya adalah di pembelian yang terakhir. Jadi data ini nggak bisa kita pakai. Yang bisa kita pakai adalah eh, mutasi barang yang terakhir dibeli. Itulah sisa. Terakhir dibeli itulah sisa yang sisa kan. Ini kan awal nih, awal Desember. Belum bisa kita pakai. Oke, kalau yang lain saya sih lebih gampang yang lain. Apalagi cek ini kan, pemisahan kas. Kas itu dicek jumlahnya 3.800.000. Oke. Nah, ini nanti ada keterangan. Kalau dia selisih lebih atau kurang, kalau kekurangan kan, boleh dibebankan ke kas kecil kan, beban umum rupa-rupa. Caranya nanti gimana? Tinggal cek aja kas kecilnya berapa yang tercatat di saldo awal ini. Ya, mana yang jurnal ya? Yang saldo awal tadi, yang saya bukain tadi kan. Nah ini, tengok kas kecilnya segini. Biasanya kurang deh itu. Eh, ini kita menyesuaikan dalam praktek ini nggak ada, benar nggak benar dalam praktek.
Dalam praktek nggak boleh selisih itu dibebankan ke bank apa ke beban. Ini artinya perusahaannya baik. Fisik, fisiknya berapa? 3.800.000, ya kan? Berarti ada tekor, ada sesuatu yang hilang, 30 ya. Tapi perusahaan baik. Kalau hilang itu harusnya, kalau menurut saya, perusahaan harus, ini tidak bisa dia. 3.800.000. Kalau praktek di lapangan, waktu saya bekerja ya dimanapun, pasti ini tanggung jawabnya si pemegang kas. Kamu tombokin. Kamu ngilangin duit 30.000 kan. Tapi ini perusahaannya baik. Kalau tekor, ya bebankanlah ke perusahaan gitu ya kan. Maka akan muncul beban, apa tadi katanya itu? Parupa. Sesuaikan aja kan. Pada kas kecil. Baik perusahaannya. Tapi karena soalnya gini harus kita ikutin. Nah ini pasti keluar juga nih yang kayak gini. Beban apa? Sesuaikan aja dengan akunnya. Beban umum rupa-rupa ya. Itu apalagi nih. Bis. Nah ini nih ada lagi nih. Ini tagihan yang terutang. Nah, tagihannya gampang lah kayak tadi ya. Kalau di sini kan kenapa dia terutang? Karena bayarnya Januari. Karena yang tadi tidak ini kan beda dengan yang tadi. Transaksinya adalah tagihan di bulan Desember, bayarnya Januari, maka akan muncul utang, ya kan? Akan muncul utang. Utang sebelum debit atau kredit. Beban XXX tadi kan pada utang sesuaikan dengan rekeningnya. Utang XXX. Nah, ini gampang sama ini semua ini kan. Air kayak ini tadi tuh digabungin itu kan. Selesai ya. Sama kayak yang tadi digabungin. Akunnya satu ini. Cuman ditambahin beban listrik, air dan segala macam pada utang listrik, air dan segala macam kan. Nah, sudah itu aja. Ini eh, siklus lagi kan. Siklusnya adalah neraca lajur. Neraca lajur itu kuncinya sama kayak buku besar, mindah-mindahin. Jadi intinya dalam uji kompetensi ini yang utama itu hanya dua. Oke, apa dua itu? Oh ini saya nggak share ya tadi ya. Saya share ya. Yang utama dua itu adalah jurnal umum dan jurnal penyesuaian yang beberapa tadi. Berapa nih jurnal penyesuaian? Kita lihat. Jurnal umum tadi ada 10 ya. Jurnal penyesuaian, mana yang ada jawabannya ya. Nah ini jurnal penyesuaiannya. Banyak deh ruponya. Ada 9. 9. Tapi kan kayak tadi nih. Beban perlengkapan kantor yang tadi kan. Karena dibebankan sekian persen. Nah, itu rugi laba ini kita belum dapat tadi kan. Karena harga harga persediaan barang dagangan akhirnya kita belum temukan. Ini beban penyesuaian yang tadi. Beban asuransi, penyesuaian asuransi. Beban iklan sama kayak asuransi. Beban gaji juga sama ya. Karena gaji sekarang dibayar besok utang. Air, nah ini yang tadi. Air, listrik, air yang harusnya dibayar sekarang, tapi bayarnya besok. Maka kita akui sebagai utang. Ini sama nih dua ini. Jadi yang ini sama. Yang beban asuransi, beban iklan sama. Beban terutang, dua ini sama caranya. Ini yang tadi, beban umum, beban rupa-rupa tadi kan. Nah ini untuk administrasi bank. Ini jasa giro yang tadi pasti ada berita acara jasa gironya. Tak ketemu tadi kan, karena belum saya kumpulin kan. Ada yang jasa giro itu kan. Ada rekening koran nantinya kalau jasa giro itu. Itu nanti akan kita perdalam di simulasi ya. Nanti ini saya akan itukan lagi kan, print lagi. Nanti saya kirim kalau sudah di PDF kan. Lanjut sampai siklus nanti kan soalnya. Ya, mungkin itu untuk sementara. Nanti akan insya Allah Sabtu atau Minggu kita offline simulasi setengah hari lah. Ya bisa lebih setengah hari kan, yang penting sampai tuntas. Yang penting yang seperti itulah ujian nanti kan. Nah untuk rekan-rekan yang dari UIN nanti hari Selasa lah kita berjumpa gitu kan untuk memantapkan komitmen kita kan.
Kalau sekarang kita maafkan lah yang datang nggak semua, walaupun sebetulnya saya kecewa ya. Kenapa? Saya menyiapkan waktu khusus untuk Anda gitu kan. Bicara sibuk, logikanya saya lebih sibuk. Oke, saya udah berkeluarga, udah punya pekerjaan lain juga di samping dosen, ada kegiatan ini itu kan. Tapi saya upayakan untuk bisa bersharing session gitu kan. Kenapa harus sering session dulu di awal? Biar bisa belajar dulu, biar dapat dulu dasar pemahamannya. Jadi istilahnya nggak buta-buta amat pada saat kita melakukan simulasi. Dan ini bisa ditonton berulang-ulang. Yang nggak bisa datang bisa nonton. Yang sudah datang kurang paham bisa ditonton kembali kan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin tidak ada pertanyaan. Nanti sampai ketemu Sabtu atau Minggu secara offline ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke ya.